Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Wajah hantu pusaran air berkibar seperti daging ilusi dalam postur yang sangat aneh, dan tubuhnya seperti bola kulit, terkadang menonjol, terkadang rata, tetapi kekuatan tempurnya cukup luar biasa, ia terus-menerus memukul mundur Xiaoyan. Ye Beijing dan dokter kekaisaran, dan matanya menatap mereka meskipun dia pernah melihat mereka sebelumnya. Dia belum pernah melihat pusaran air yang dikabarkan begitu jelas, wajahnya mengangkat jarinya lagi dan terpisah sedikit dari udara, dan kehampaan itu dibanjiri dengan gelombang dan sosok anti-inflamasi, dan tiba-tiba itu seperti dipukul oleh pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuh terus berputar, memuntahkan kabut darah, haha, itu terlalu lemah, dan obat yang baik sangat bagus. Tawa hangat itu menyebar dalam ketiadaan ini. Mendengarnya membuat rambut-rambut berdiri, permaisuri mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang berputar-putar, alis anyamannya yang ramping sedikit mengernyit, dilihat dari tatapannya, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melihat wajah panjang itu robek dan permaisurinya, dan bahkan bergumam, pada saat ini, serangan Xiaoyan terhadap pemusnahan telapak tangan yang tidak diketahui hanya membuatnya sedikit lemah. Tetapi itu tidak menghancurkannya di telapak kakinya, dan dia melangkah keluar dari kain kafan terus-menerus, dan seluruh bayangan kosong ditekan, membuat semua orang di sini merasakan kekuatan kehancuran yang menghancurkan segalanya. Namun, hantu besar itu belum jatuh, dan telapak wajahnya hancur dalam sekejap, dan bayangan raksasa itu berubah menjadi langit cahaya bintang dan menghilang, dan serangan anti-inflamasi tampaknya sangat rentan di depan wajah panjang itu. Haha, divisi wajah telapak tangan obat yang baik benar-benar bertepuk tangan, dan melihat Xiaoyan yang frustrasi sepertinya membuatnya bahagia. Kekuatan aturan yang dia kendalikan sepenuhnya melebihi anti-inflamasi, dan tidak ada serangan yang bisa menyentuhnya, seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Umumnya, Chang Xuanxi mengulurkan kelima jarinya, seperti Xiaoyan yang mengendalikan bambu void. Umumnya, tindakan Xiaoyan sama sekali tidak terkendali oleh bonekanya sendiri. Ya, perasaan kendali ini, saya suka Chang Misi. Suaranya semakin tinggi, dari suaranya penuh perasaan gila. Saya melihat anggota tubuh Xiaoyan menari tak terkendali. Dan kemudian mulai bergerak melawan persendian, terdengar suara klik. Lengan dan tulang kaki semuanya terbalik, dan kemudian kepala Xiaoyan juga mulai berputar. Dan dia berbalik ke punggungnya, seolah-olah dia anti-inflamasi, benar-benar seperti boneka dan mainan, tetapi anti-inflamasi adalah tubuh asli. Setelah kulit diregangkan hingga batasnya, itu robek dan percikan darah di mulut anti-inflamasi menyembur dan berdeguk, dan pada saat ini, kekuatan di tubuh Xiaoyan tampaknya memudar dengan cepat pada saat ini, dan kesadarannya sendiri menjadi semakin jelas. Meskipun kesadarannya sedikit kabur dan tidak jelas, semua yang terjadi sekarang diingat dengan jelas, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan ingatannya sangat nyata, seolah-olah antara nyata dan tidak nyata. Namun, ketika tubuh ini menghadapi keruntuhan, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Xiaoyan diam-diam memarahi dalam hatinya bahwa ketika dia mengembalikan tubuhnya kepadanya dalam situasi putus asa ini, bukankah itu berarti dia jatuh ke dalam situasi di mana sulit untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang tidak ada kemampuan untuk menerobos sama sekali, dan situasi saat ini, kecuali kekuatan yang diberikan kepada tubuh saat ini belum hilang. Meskipun Xiaoyan terluka parah saat ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan yang sama sekali bukan miliknya, tetapi saat ini tidak ada kekuatan untuk membebaskan diri dari kendali divisi penghancuran panjang, sepenuhnya mengesampingkan kekuatannya yang sangat besar. Segera, Xiaoyan memiliki ide berani di benaknya, apakah tidak ada aturan di domain Dewa Kekacauan? Para master ini mampu memusnahkan makhluk dunia sesuka hati. Xiaoyan tidak mengetahui hal ini, jadi dia tahu agitasi ketika dia mencobanya, dan segera dari tubuh anti-inflamasi, seluruh tubuh menjadi panas, sepertinya dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia akan meledak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Berhenti dan berhenti, sehingga dia tidak akan bertanggung jawab, tiba-tiba mengeluarkan suara ketakutan, dan suara tawa teriakan segera membuka tangannya dan menghentikan semua gerakan. Xiaoyan mencibir benar saja, seperti yang dia harapkan,
harus ada aturan di domain Dewa Kekacauan, dan divisi pemusnahan telapak tangan tidak dapat membunuh orang dengan santai. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam, pada saat ini penampilannya berangsur-angsur pulih, dan fitur wajahnya juga diam-diam berubah, dan dia berubah kembali. Saat Xiao Yan berbicara, telapak kaki Xiao Yan melangkah maju, dan hantu besar dan kental meraung seperti yang dia lemparkan sebelumnya. Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut, dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk melakukan serangan yang begitu kuat, ini adalah kekuatan milik yang mulia. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan semacam ini hanya sementara, dan dia jelas dapat menggunakan kekuatan ini untuk memberantas semua kekosongan di sini, tetapi dia tidak menyangka Chang Xi tiba-tiba muncul. Adapun dia tidak tahu bagaimana mencari tahu tentang hal-hal kecil. Karena kesadaran bukan miliknya pada saat itu, baru sekarang dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Hantu pusaran air, dengan sedikit pengangkatan di sisi wajah, menghancurkan serangan anti-inflamasi. Haha, aturan apa yang tidak bisa membunuh? Divisi pemusnahan Chang kami tidak pernah memperbaiki aturan ini. Divisi pemusnahan Chang bukan karena dia tidak bisa membunuh, tetapi dia tidak membunuh orang dengan tangannya sendiri. Melihat Anda saling membunuh, ini adalah bagaimana mengatakan bahwa senyum aneh muncul di wajah pusaran air Chang Annihilation, dan kemudian ada jentikan jarinya dan ledakan, dan tubuh anti-inflamasi diperas oleh kekuatan besar, dan dagingnya langsung dihancurkan menjadi pai daging, yang benar-benar tak tertahankan perbedaan kekuatan. Katak boneka memuntahkan seteguk darah, menghancurkan organ dalam, dan menghancurkan semua tulang daging. Hanya saja Xiao Yan merasa ada nyala api yang menyala di tubuhnya saat ini, dia hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan tubuhnya yang terluka parah akan pulih seperti sebelumnya. Bukankah kekuatan dalam dirimu sudah hilang? Kemudian saya akan terus bergerak, Sensi selalu ingin campur tangan, ini adalah aturan yang buruk. Chang Mianxi mengangkat jari-jarinya dan mengguncang Xiao Yan, seluruh tubuhnya berputar, dan dia tidak langsung menghapusnya, tetapi selalu jatuh ke dalam situasi cedera serius dan kematian. Sepertinya dia harus menunda sampai kekuatan kuat di tubuh Xiao Yan ini menghilang sepenuhnya, dan jubah hitam Xiao Yan sudah basah oleh darah. Dia pulih lagi, dan dia tidak pernah menundukkan kepalanya untuk menghancurkan saya khawatir dia tidak akan bisa membunuh Dao. Itu adalah jiwa Suzu, jika dapat dimasukkan dalam spanduk penindasan jiwa, itu dapat disempurnakan menjadi jiwa utama. Jika itu divisi penghancuran panjang, kali ini tidak akan membunuhku, jadi kamu dapat menyempurnakan spanduk penindasan jiwa menjadi gerakan membunuh. Xiao Yan pindah ke Suzu dengan bantuan kekuatan kuat yang masih ada di tubuhnya, di mana dia ditekan, dan ketika dia mengangkat tangannya, spanduk penindasan jiwa mengembun. Kamu berani menerima jiwaku? Bagaimana mungkin kamu tidak menerima jiwa raja ini? Kali ini Master Virtual membuat suara yang tidak mau, tetapi terlebih lagi, itu berarti dia tidak berdaya untuk melawan. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong dengannya, dan bendera penindasan jiwa melambai, yang termasuk dalam bendera domain. Oke, bagus, kamu benar-benar jenaka, aku menyukainya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.